Terima kasih moderator pada waktunya, kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayah kita beri kesehatan dan suatu kurang apapun. Nah, di sini saya sebagai penguat pada pembicara yang kedua pada mosi yang pada malam hari ini kita adalah penggunaan bahasa asing perlu pada papan nama usaha. Nah, di sini tadi pada pembicara kami yang pertama dari pihak pemerintah mengatakan bahwa sebab adanya keluar mosi ini, sebab keluarnya mosi ini karena memang kita harus memiliki daya tarik atau bagaimana menciptakan suatu usaha itu dalam atau bisa dikatakan seperti perkembangan terutama di era seperti saat ini. Maka di situ tadi juga di pihak dari oposisi mengatakan bahwa tadi saya mencatat beberapa poin di mana dikatakan tadi yang pertama adalah negara hukum, kita bahwa negara hukum, di mana tadi sudah disampaikan pada ayat ketiga dan ayat keempat, di mana tadi ayat ketiga mempertegaskan bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Habis itu ayat keempat diperbolehkan menggunakan, tetapi dengan syarat 4 tadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah dari pihak oposisi mengatakan bahwa tadi seperti bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, di mana dikatakan dalam Sumpah Pemuda itu kayak. Yang ketiga adalah di mana adanya penurunan, takutnya adalah penurunan rasa nasionalisme karena penggunaan bahasa asing. Oke. Habis itu mungkin itu yang tadi dari pihak oposisi. Maka di sini kami dari pihak pemerintah itu akan menguatkan kembali bahwa beberapa tadi tanggapan yang dari pihak oposisi sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang mosi yang kita bahas pada malam hari ini. Maka yang pertama tadi negara hukum, betul sekali bahwa kita negara hukum. Maka tetapi kan di ayat keempat memiliki alasan di mana ada secara historis, ada bagai latar belakang yang mungkin bahwa ayat ini tidak bisa dipahami secara mentah. Maksudnya apakah harus di Indonesia saja? Apakah di titik situ? Tidak, mas, sejarah di sini adalah mungkin sejarah mungkin di luar negeri bisa tadi dikatakan bahwa selain bahasa asing itu, selain bahasa Indonesia, buat teman-teman semua, para dewan juri yang terhormat, pada rekan-rekanku semua yang bisa mendengarkan, maka di sini ada poinnya, di mana itu bukan hanya terletak pada bahasa Inggris saja, tetapi bahasa-bahasa asing seperti bahasa Jawa. Bukankah itu juga bahasa asing? Memang bahasa daerah itu bisa dikatakan bahasa asing, maka seperti itu. Makanya yang kedua adalah dia menggunakan tadi, saudara tadi dari pihak oposisi mengatakan bahwa bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Kita sepakat seperti itu, tetapi di sini kita dalam konteks di sini pada mosi yang kita pada malam hari ini itu bukan tentang substansinya bukan secara persatuan, bagaimana tentang usaha. Lah di sini dikatakan ada papan nama usaha. Jadi ini lebih masuk pada bidang usaha, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang ketiga adalah di mana turunnya rasa nasionalisme. Di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di mana penurunan rasa nasionalisme. Karena sesungguhnya nasionalisme itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana negara kita ini sudah memberikan tempat, maka sebenarnya ini adalah waktu untuk menaikkan rasa nasionalisme menggunakan bahasa-bahasa asing. Mungkin kita memperkenalkan Indonesia juga kan perlu, juga tidak mungkin menggunakan hanya satu bahasa, tetapi bahasa asing juga kita bisa gunakan untuk memperkenalkan kita, bahwa menambah rasa nasionalisme kepada diri kita. Maka argumen selanjutnya adalah bagaimana kami akan menguatkan. Di sini kami dari pihak pemerintah menguatkan kembali bahwa pendapatan dari pembicaraan pertama dari pihak pemerintah, di mana dikatakan tadi adalah lebih menarik, dikatakan adalah citra positif. Lah di sini adalah citra, maka citra yang dimaksud adalah bagaimana pancaran itu ya, maksudnya bagaimana pandangan, maka seperti itu. Maka dilihat ada bagaimana kualitas, maka akan orang secara, mungkin kita lihat secara fakta, di mana orang akan melihat bagaimana ada menggunakan bahasa apa tuh, bahasa Inggris, berarti makanan apakah ini Inggris berasal dari mana, atau mungkin mempunyai kualitas, maka kita akan menaikkan secara pandangan masyarakat di mana bahwa kualitas usaha kita itu seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya adalah bagaimana bersaing. Lah di sini juga di mana dunia usaha juga memiliki persaingan. Kalau kita tidak membaur atau kita tidak menciptakan suatu ide untuk bagaimana untuk menarik pelanggan atau bagaimana dalam bidang usaha itu, maka kita akan
stagnan, maka kita tidak ada berkembang, maka usaha-usaha kita juga menurun. Maka sebenarnya pemerintah itu memberikan solusi bahwa ini sangat diperlukan, penggunaan bahasa asing ini sangat didukung, sangat ini memberikan efek positif bagi masyarakat luas, terutama para pengusaha semuanya. Maka di situ bahwa kami dapat simpulkan bahwa sebenarnya ini kami tetap memperkuat, di mana kami setuju dari MOSI ini adalah penggunaan bahasa asing perlu pada papan usaha sebagaimana tadi sudah disampaikan, di mana itu lebih mendapatkan citra yang positif. Maka disitulah titik poin yang utama. Maka rekan-rekan saudara, maka itu mungkin bisa menjadi pertanyaan pada Dewan Juri yang terhormat, pada saudara-saudara semuanya bisa mendengarkan bahwa kami telah mempertimbangkan bahwa ini adalah suatu gagasan pemerintah yang sangat baik, maka kita harus respon dengan baik. Bagaimana pelaksanaannya, kita perlu kontrol bersama-sama. Bagaimana pelaksanaannya, maka perlunya aturan. Maka aturan ini yang tadi dikatakan bahwa dari pihak oposisi, aturan itu seperti ini. Maka aturan ini kita juga tegakkan. Bagaimana kita bernaungan pada undang-undang yang ada, kita juga memberikan suatu ruang bagaimana untuk para pengusaha untuk memilih bagaimana yang baik. Kita kan penting memberikan ruang, maka pengusaha itu akan memilih jalannya. Maka di situ pemerintah setidaknya memberikan harapan yang lebih dan posisi positif yang akan saudara-saudara semua Dewan Juri yang terhormat bahwa ini adalah suatu keputusan dari pemerintah itu sangat bagus dan mungkin sangat bisa didukung dengan kegiatan seperti ini. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.